Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Yeshua marah di Bait Suci. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Linuih, alamat di Paten Jurang, RT 3, RW 16, Magelang. Di sebelah mana duduknya? Ya, berdiri Pak, kasih salam yang lain. Ya, kasih salam saudara-saudara. Ya, selamat datang. Senang sekali bisa bersama-sama ibadah bersama kami. Silahkan duduk kembali. Paten Jurang itu di depan kehilat kita ya, jadi tidak jauh. Kemudian ada 4 orang lagi, yaitu Bapak Michael, Ibu Christine, Bapak Jimmy, dan Ibu Rusiana dari Bandung. Di sebelah mana duduknya? Berdiri Pak, kasih salam saudara-saudara. Ya, senang sekali bisa bersama-sama berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Silahkan duduk kembali. Bapak Yahweh memberkati. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan bacakan kesaksian yang ditulis oleh Bapak Rifan. Saya bacakan, agak sedikit panjang ya, tapi it's okay, karena kesaksian cukup bagus. Shalom Pak Lukas, saya Eliah Rifan, mau bersaksi mengenai pertolongan Bapak Yahweh. Sebelum dibaptis pembaharuan hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Sudah cukup lama sebenarnya ingin baptis di dalam nama yang benar setelah mendengar channelnya Pak Lukas, channelnya Pak Yakob, kemudian belakangan diteguhkan lagi dengan channelnya Bapak Julius Leo Shauta dan Bapak Dokri Gumulung, yang semua berbicara tentang nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Tetapi ada 2 pergumulan besar yang saya hadapi waktu sampai berbulan-bulan lewat begitu saja. Pergumulan itu bukan karena takut dikucilkan oleh keluarga, sahabat, atau gereja yang menolak menyebut nama kudus Tuhan kita, yaitu Yahweh. 2 pergumulan saya itu adalah, yang pertama, saya menyadari kondisi fisik saya yang tidak tahan dengan udara dingin. Sementara kalau baptisan itu harus masuk ke dalam air, dan saya seringkali ketika mandi pakai air dingin, tiba-tiba saya bisa terserang menggigil, walaupun saya tadinya sebelum mandi tidak merasa dingin. Inilah pergumulan besar saya. Kan tidak lucu kalau pas masuk ke dalam air tiba-tiba terserang menggigil, bisa-bisa tidak jadi dibaptis. Yang kedua, saya bingung cari tempat untuk baptisan karena tempatnya paling tidak harus yang banyak air. Paling tidak bisa tenggelam seluruh tubuh. Sementara sungai di tempat saya yang agak dalam biasanya ramai pengunjung, apalagi kalau hari libur. Begitu juga di kolam renang. Sementara kalau mau baptis kan mau video call, pasti suara berisik akan mengganggu pendengaran. Kalau pas didoakan, apalagi waktu mau turun ke air untuk menyelam. Tubuh siapa yang akan pegang HP saya? Tapi puji Bapak Yahweh yang telah memberikan jalan keluar. Seminggu sebelum hari besar tanggal 30 Juli
2022, saudara saya yang di kota Makassar menghubungi saya dan mengusulkan supaya saya ke kota Makassar karena pas ada hari libur yang berdekatan dengan hari Minggu. Jadi tidak mengganggu waktu kerja dan antar anak sekolah. Dan dia berkata biar bisa baptis, ada yang pegangkan HP-nya saat divideokan. Jadi terjawab sudah satu masalah, yaitu ada yang pegangkan HP saat pengambilan gambar. Dan dia berkata tolong infokan ke Pak Lukas supaya diatur waktunya untuk pastikan hari baptisnya. Saya jawab, oke, nanti saya hubungi Pak Lukas untuk janjian waktunya. Terus saya tanya nanti baptisnya di mana? Dia bilang nanti dia hubungi temannya yang tinggal di perumahan Amarilis, yang di lokasi perumahannya ada kolam renangnya. Untuk pinjam kartunya karena hanya warga perumahan yang bisa pakai fasilitas itu. Jadi, kalau ada kartu warga perumahan itu bisa masuk ke kolam, saya jawab oke. Segera kabari kalau sudah dapat kepastiannya. Dia jawab oke. Keesokan harinya dia tanya apa sudah hubungi Pak Lukas? Saya jawab belum, karena saya pikir Pak Lukas itu selalu siap kapanpun kalau ada yang minta dibaptis. Lalu saya balik bertanya, bagaimana dengan kolam renang tempat baptis? Apa sudah ada kabar? Dia jawab, nomor HP temannya sudah tidak aktif. Lalu saya teringat teman adik saya yang pernah ajak kami ke kolam itu dengan pinjam kartu temannya yang tinggal di lokasi itu. Jadi saya coba hubungi adik saya untuk dipinjamkan kartu masuk ke kolam renang itu. Tetapi adik saya katakan bahwa temannya yang tinggal di perumahan itu sudah pindah ke Bali. Rumahnya sudah dijual. Saya berdoa Tuhan mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu supaya kami bisa dapat tempat untuk melakukan baptisan pembaharuan di dalam nama-Mu. Setelah itu saya hubungi lagi saudara saya. Jadi bagaimana tempat yang tadinya kita rencanakan sudah tidak mungkin digunakan. Bagaimana kalau di pantai wisata? Cuman itu lagi pasti banyak orang karena pas tanggal merah. Dia bilang nanti dia coba cari tahu nomor telepon temannya lewat anaknya yang kebetulan tinggal di komplek perumahan tempat dia tinggal. Besoknya saya hubungi Pak Lukas untuk buat janji mau baptis hari Sabtu tanggal 30 Juli. Dan Pak Lukas oke kan dengan pesan 1 jam sebelumnya beliau dihubungi supaya bisa pending kegiatannya di 1 jam sebelumnya laksanakan baptisan. Saya jawab, oke Pak. Singkat cerita, saya terus bergumul. Tuhan, waktunya sudah semakin dekat. Sudah janjian dengan Pak Lukas, tapi tempatnya belum dapat. Tiba-tiba saya teringat ada kolam renang tidak jauh dari tempat tinggal adik saya di dalam kota, yang pernah dipakai oleh anak saya waktu pelajaran olahraga berenang. Lalu saya hubungi saudara saya supaya dia cari tahu harga tiket masuk ke kolam renang itu berapa per orang. Dan besoknya dia suruh mantunya pergi cek ke lokasi kolam renang tersebut yang bernama Kolam Renang Kartika. Jalan Khairil Anwar, Kota Makassar. Dan dia mendapatkan info per orang anak-anak dan dewasa 25.000, kalau hari biasa 20.000. Dan harga sewaktu-waktu bisa berubah. Begitu yang dia sampaikan ke saya. Rencana saya berangkat sebenarnya hari Jumat malam
karena saya minta izin sama kakak ipar saya hari Jumat malam, tetapi jalan Tuhan lain. Hari Rabu pagi saya masih kerja, saya bertemu dengan kakak ipar saya dan dia bertanya, jika kamu mau berangkat, jadi kamu mau berangkat hari Kamis malam? Langsung saya jawab iya. Dan dia malah mendukung. Hari Rabu saya pesan tempat untuk ke Makassar. Hari Kamis malam dan ada mobil yang mau berangkat. Singkat cerita, hari Sabtu saya ke kolam renang dan mencari info di loket mengenai peraturan di kolam renang karena setahu saya kalau mau berenang harus pakai baju renang. Saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong supaya kami diberi kemudahan, agar kami diizinkan masuk ke kolam renang tanpa harus pakai baju renang. Dalam dialog kami memang harus pakai baju renang, tetapi saya bilang kami tidak berenang, cuma mau pakai baptis saja. Itu pun cuma sebentar. Dan puji Bapa Yahweh, oleh petugas loket mengizinkan. Lalu saya menghubungi saudara saya supaya dia segera ke kolam yang cukup lumayan jauh dari perumahan tempat tinggalnya. Dan setelah itu saya konfirmasi ke Pak Lukas mengenai kesiapan kami untuk dibaptis. Mujizat berikutnya, waktu saya mau bayar tiketnya, kalau sesuai harga tiket di loket seharusnya kami bayar 125.000, tapi kami cuma dikasih bayar 100.000. Yang berikutnya, sampai selesai baptisan saya tidak mengalami serangan demam atau menggigil yang tiba-tiba. Semua itu karena pertolongan Bapa Yahweh, Tuhan yang saya sembah dan saya agungkan selamanya. Semua yang kami lewati sampai selesai dibaptis butuh perjuangan. Tetapi ketika kita percaya dan bersandar penuh pada kekuatan Bapa Yahweh, maka Dia akan menyediakan jalan keluar bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Bapa Yahweh, aku mendorong kalian untuk berani mengambil keputusan yang tepat dalam hal yang benar ini. Jujur saya katakan sebelumnya, saya sudah dibaptis tapi dalam nama yang salah. Saya merenungkan berulang-ulang sampai saya berani memutuskan bahwa apa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta di gereja pada umumnya adalah suatu penyimpangan terhadap kebenaran. Coba Anda cermati dengan teliti amanat agung Tuhan Yesua yang sering diberitakan oleh pelayan mimbar, pengajar, atau pengkhotbah di gereja. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dari terjemahan lain dikatakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. ILT 3. Oleh karena itu seraya pergi muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Kalau diperhatikan dalam dua kutipan ayat di atas, yang saya cetak tebal dan garis bawahi, tidak ada satu kata pun Yesua perintahkan membaptis dalam nama ilahnya orang Arab, yaitu Allah. Tetapi
Kenapa dalam praktek baptisan pelayan gereja dalam hal ini pendeta di kebanyakan gereja pada umumnya membaptis di dalam nama A, Bapa, A, Anak, dan A, Roh Kudus. Bukankah ini suatu penyimpangan? Bukankah ada tertulis jangan menambahi atau mengurangi? Tetapi mengapa begitu banyak jemaat yang tidak jeli melihat kejanggalan ini? Orang Israel tahu siapa nama bapa mereka. Ketika Yeshua berkata baptis mereka dalam nama Bapa, maka pikiran mereka yang dimaksud adalah Yahweh. Itulah nama Bapa mereka, sebab ada tertulis, Yahweh berfirman, bahwa Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Keluaran 4 ayat 22. Dalam terjemahan lain kata Yahweh diganti dengan Tuhan, huruf besar semua. Anda bisa cek Tuhan huruf kapital semua. Dalam kamus Alkitab terjemahan lain itu merujuk atau menunjuk kepada nama siapa. Silahkan saudara yang masih pegang kitab terjemahan lain, yang hard copy, yang diberi nama Alkitab, bukan Alkitab elektronik, silahkan dicek kebenarannya. Jadi saudara yang masih ragu, sekarang ambil keputusan. Pilihan ada di tangan saudara. Jangan ragu untuk membaptiskan dirimu di dalam baptisan yang benar. Karena hanya di dalam nama Yahweh ada keselamatan. Ini sudah ditulis dalam kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 32. Dan dikutip ulang oleh para rasul pada waktu mereka mengajar. Silahkan baca Kisah 1 ayat 21 dan Roma 10 ayat 13. Maka benarlah Nats yang berkata, dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Di dalam nama Yeshua HaMashiach ada nama Yahweh Shua atau YHWH yang menyelamatkan. Demikian kesaksian saya. Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Paulus membaptis pembaharuan. Saat orang-orang di Efesus tidak tahu tentang Roh Kudus, berarti baptisannya tidak menyebut Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 19 ayat 2 sampai ayat 7. Ia berkata kepada mereka, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus setelah menjadi percaya? Dan mereka berkata kepadanya, bahkan kami malah belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Dan dia berkata kepada mereka, kalau begitu, ke dalam apa kamu telah dibaptis? Dan mereka berkata, ke dalam baptisan Yohanes. Dan Paulus berkata, memang Yohanes membaptiskan baptisan pertobatan dengan mengatakan kepada umat agar mereka menjadi percaya kepada Dia yang telah datang sesudah dirinya, yaitu kepada Yeshua Sang HaMashiach. Dan setelah mendengarnya, dibaptislah mereka ke dalam nama Tuhan Yeshua. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Mereka juga berbicara dengan bahasa lidah dan bernubuat. Dan mereka semuanya kira-kira ada 12 orang. Demikianlah kesaksian saya, Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Amin. Nah, itulah kesaksiannya, saudara-saudara. Cukup menarik bahwa kita memang harus dimeterai dalam meterai yang benar. Karena kalau tidak, spiritnya
nama itu akan mengikuti kita sampai di kursi pengadilan Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan merek gereja. Jangan pula kita terpengaruh dengan apa kata sinode. Jangan pula kita terpengaruh dengan banyaknya orang. Tapi kita harus terpengaruh apa yang ditulis oleh kitab suci. Ini sebuah pernyataan yang tepat, saudara. Karena ini menyangkut keselamatan. Baptisan itu ibarat seperti boarding pass-nya ketika kita mau naik pesawat. Tentu saja setelah kita menerima baptisan pembaharuan, kita pun menjalani hidup ini, membenahinya dengan baik, sehingga saat Yeshua datang untuk yang kedua kali, kita bisa rapture. Baik, Bapak Ibu, inilah yang saya bisa bacakan tadi tentang kesaksian dari Bapak Rifan. Sekarang kita masuk ke dalam materi saya, yang saya beri tema Yeshua marah di bait suci. Pada waktu hari Minggu yang lalu saya menyampaikan satu materi tentang visi dan misi kita. Kalau saudara lihat gambar ini adalah gambar kehilat kita nanti kalau sudah selesai. Ya, bentuknya seperti ini. Bagus enggak Bapak Ibu? Sangat bagus. Bagus sekali saudara. Dan saya katakan, Bapak Yahweh menjadikan kehilat kita ini menjadi kehilat yang terbesar dan terindah di dunia. Nah, dalam saya menyampaikan visi dan misi, waktu yang lalu saya sempat mengatakan bahwa kehilat kita itu nanti ada toko aksesoris. Ada juga toko seperti kayak macam Indomaret. Ya, juga nanti ada kafe di situ. Nah, ada seorang subscriber yang bertanya kepada saya. Dia bertanya begini, "Loh Pak, bukankah tempat ibadah itu tidak boleh dipakai untuk jual beli?" Lalu dia tunjukkan ayatnya, yaitu ketika Yeshua ngamuk di bait suci. Nah, saya perlu menjelaskan ini agar supaya saudara memiliki pola pandang yang benar tentang kenapa sih kok Yeshua itu bisa marah. Apakah marahnya itu karena jualan? Betul, tetapi jualan yang seperti apa? Ini kita harus tahu, saudara-saudara. Ketika kita melihat di dalam kitab suci tentang bagaimana marahnya Yeshua, saat itu enggak main-main loh kalau Yeshua marah. Itu para pedagang burung, ya, kemudian meja penukar uang itu dibalikkan, saudara, diobrak-abrik. Kira-kira kalau ada seorang gembala yang melakukan hal seperti itu, apa komentar dari jemaat? Apa komentar dari para subscriber atau penonton YouTube? Saudara-saudara, pasti dia akan berkata, ini pendeta emosional ini. Nah, kita tentu tahu saudara, yang namanya kemarahan, atau saya tanya begini, orang marah itu boleh atau tidak? Boleh, ya. Kemarahan yang seperti apa yang diizinkan oleh Tuhan? Kemarahan yang seperti apa yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi saya ulas tentang kemarahan dulu ya, supaya saudara tidak punya pemahaman bahwa Pak Lukas melarang orang marah. Gitu. Atau sebaliknya, Pak Lukas mengizinkan orang marah. Jadi kalau marah, ngamuk, piring-piring dibantingi, ada bagiak terbang, ada sandal terbang, ya,
Bukan itu kemarahan yang Tuhan maksud, saudara. Marah itu ada yang membawa dosa dan ada yang tidak membawa dosa. Marahnya Yesua itu saya menyebut marah yang kudus. Yaitu apa? Memulihkan fungsi bait suci yang sebenarnya. Nah, saya perlu memberikan penjelasan di sini agar saudara itu paham kenapa Yesua melarang orang berdagang di sana. Saudara yang terkasih, kembali saya berbicara tentang masalah marah. Marah itu tidak berbuat dosa jika kemarahanmu itu dipakai untuk menghancurkan dosa. Perhatikan kalimat saya. Marah itu tidak berbuat dosa bila kemarahanmu itu dipakai untuk menghancurkan dosa. Lah kok bisa? Ya bisa. Lah ini Yesua yang sedang marah. Ya. Sekarang mari kita perhatikan apa kira-kira penyebab Yesua marah dan kenapa orang tidak boleh berdagang di bait suci. Bagaimana dengan visi dan misi tentang kehilat kita yang nanti akan ada kafenya, akan ada tokonya kayak Indomaret gitu. Terus nanti akan ada toko aksesoris Ibrani. Bagaimana itu saudara-saudara? Nah, disinilah saya perlu memberikan penjelasan. Oke, begini Bapak Ibu. Ini konotasi Yesua pada saat itu adalah tentang masalah Torah. Torah mengatakan, itu sudah saya tunjukkan ayat-ayatnya ya, cukup banyak, tapi kita nggak perlu membaca. Karena kalau dibaca kelamaan, percaya saja apa yang saya katakan itu yang tertulis dalam kitab suci itu. Kalau nggak percaya ya silahkan saudara baca nanti di rumah. Ya, betul nggak saya ngomong? Itu ada yang namanya Shikal Kudus. Nanti saya terangkan, saya tunjukkan ayat-ayatnya dulu, yaitu di kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 30 ayat 13, ayat 24, dan pasal 38 ayat 24 sampai 26, dan kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 5 ayat 15, pasal 27 ayat 3 dan ayat 25, kitab Bemidbar atau Bilangan pasal 3 ayat 47, ayat 50 dan pasal 7 ayat 13, ayat 19 dan pasal 7 ayat 25, 31, 37, 43 dan pasal ayat 49 dan pasal 7 ayat 55, pasal 18 ayat 16 dan seterusnya. Aturannya begini Bapak Ibu. Ini zaman dulu ya. Ketika seseorang itu melakukan dosa, dia harus melakukan penebusan salah. Penebus salah atau menyucikan manusia itu dari dosa. Apa yang diperintahkan Torah? Kalau orang dosa yang disebut dosanya yang berat, maka dia harus membayar dengan bayaran yang mahal. Yaitu contohnya, misalnya dengan lembu, atau burung tekukur, ya, atau tepung, atau domba, itu menjadi persembahan, saudara. Nah, untuk mendapatkan alat yang saya sebut ya, untuk mengkuduskan diri, itu tidak mudah.
Karena kalau orang melakukan dosa dan dia harus menebus menggunakan domba, dombanya pun ada klasifikasinya. Enggak asal domba yang saudara beli, tidak. Saudara bisa temukan dalam kitab suci, dombanya itu harus berumur sekian, tidak cacat, dan sebagainya. Kira-kira kalau orang melakukan atau mencari domba yang seperti itu, gampang atau susah? Susah, saudara. Jadi karena susahnya mereka mencari, mereka pasti akan terintimidasi dalam dirinya. Betapa orang yang melakukan dosa itu sangat berat untuk bisa disucikan kembali. Dia pasti karena mencari binatang-binatang tersebut, itu klasifikasinya cukup berat, maka orang akan kapok, tidak mau melakukan dosa. Sampai di sini saudara paham? Nah, namun demikian saudara, rupa-rupanya ini peristiwanya terjadi menjelang Peskah. Jadi kalau menjelang Peskah itu kan ada perayaan-perayaan yang di mana orang itu dosanya dihapus. Dengan cara apa? Memberikan persembahan. Kemudian nanti dombanya disembelih dan sebagainya. Aturan-aturannya saudara bisa lihat di dalam kitab Wayikra itu banyak. Namun saya tidak berbicara tentang aturan itu. Tetapi yang ingin saya bicarakan adalah saya meluruskan kenapa Yeshua itu begitu marah. Karena rupa-rupanya imam-imam yang ada di bait suci pada waktu itu melakukan hubungan, istilah zaman sekarang itu kolusi, nepotisme. Ya, apa namanya? KKN, ya. Jadi tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya begini saudara. Kalau saudara melakukan dosa, saudara nggak usah cari binatang itu. Kelamaan. Dan saudara itu susah nyarinya. Oleh karena itu, gampang saudara punya uang, beli saja di bait suci. Kan sudah ada. Jadi nggak perlu saudara ngoyo, kangelan, cari domba, cari lembu dan sebagainya. Semua sudah tersedia untuk penyelesaian dosa-dosa saudara. Sampai di sini paham? Nah, misal ini ya, harga domba itu 1 juta. Misal, maka saudara membawa uang itu tidak mungkin 1 juta. Mungkin bisa 1,5 juta, mungkin bisa 2 juta, atau mungkin bisa lebih saudara. Kenapa? Karena kalau saudara nanti membeli domba atau kambing atau lembu atau burung tekukur atau burung merpati, tidak bisa saudara keluarkan uang kocek saudara dipakai untuk membayar. Tidak boleh saudara. Karena apa? Karena uang yang saudara pegang itu bukan uang kudus. Bukan. Maka duit saudara itu kan ada gambarnya kaisar. Ya kan? Itu dianggap tidak kosher. Enggak kosher. Jadi saudara mesti menukar uang saudara. Tukar uang resmi pemerintah ditukar oleh yang disebut shikal kudus. Nah itu maka ayat-ayatnya ada nih. Ini yang disebut dengan shikal kudus. Nah di situ ada yang namanya meja penukar uang. Jadi kalau saudara mau beli domba,
maka orang yang jual domba akan berkata, harganya itu 1,5 juta uang sikal. Misal begitu, saudara. Jadi kalau begitu, yang jualan uang kudus itu dapat untung enggak? Oh, untungnya gila-gilaan, saudara. Karena dia bisa memberi harga semau-maunya sendiri. Pokoknya aku ya mau kasih harga sekian. Kan kamu nggak perlu susah-susah nyari dombanya, bukan? Lo wis dipasrahke saya, masa sih saya nyari dombanya kan susah, saya yang nyari kan. Jadi saudara mesti bayar sesuai dengan keinginan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi dengan demikian, maka saya melihat bahwa terjadi penyimpangan dalam masalah peribadatan. Seharusnya orang itu datang dengan membawa domba. Dia saat membawa domba digiring, hatinya juga susah. Karena apa? Domba yang saudara giring itu sebentar lagi akan mati, saudara. Apalagi kalau seorang pecinta binatang. Itu sakit sekali hatinya, saudara. Domba yang aku beli, dombanya bagus, wajahnya cantik, sebentar lagi dia harus mati akibat dosa saya. Sampai di sini ngerti, saudara? Tapi sekarang nggak perlu seperti itu. Lawang di bait suci ada kok. Mau berbuat dosa, dosa saja silahkan. Yang penting saudara punya duit. Beres, saudara. Ngerti ya? Alur ceritanya itu seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga upacara yang benar itu menjadi nyimpang, saudara. Seharusnya mereka bawa dari rumah dan harus mencari sendiri, cukup berat untuk mencarinya. Kali ini saudara cukup lenggang-lenggang kangkung jalan pergi ke bait suci, yang penting duit saudara tebel, beres semuanya. Itulah yang dikatakan oleh Yeshua, tempat rumahku menjadi sarang penyamun. Jadi bukan misalkan seperti jualan visi kita, bukan itu. Karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan kerohanian dan dosa kita. Kalau saudara mau beli permen, apakah itu ada urusannya dengan dosa? Tidak, saudara. Dan di toko kita nanti tidak jualan rokok, saudara. Loh iya toh? Kan hal-hal yang tidak boleh enggak dijual di situ. Ya. Saudara nanti bisa menikmati kopi. Ya, menikmati teh di atas di sono. Ya, sambil menyaksikan Kota Magelang dari ketinggian. Ini kemarin baru dicor ya yang di depan. Nanti kalau sudah agak kering, saudara coba naik ke atas. Sekali-kali dong naik ke atas, saudara. Ya, menyaksikan. Jangan saudara bilang, "Oh, sudah dicor ya? Oh ya sudah, tinggal pulang." Jangan begitu, saudara. Cobalah naik ke atas, saudara berdiri di atas. Tapi kalau sekarang mau naik juga nggak apa-apa. Tapi yang bagian belakangnya, yang depan baru kemarin dicor. Tapi nampaknya juga nggak masalah. Itu. Karena kemarin dicor, paginya sudah diinjek-injek sama tukangnya, saudara. Ya, buat masangin besi-besi. Ya. Jadi kalau saudara mau naik pun, saya kira nggak masalah. Karena itu cepat kering ya. Karena cor-corannya itu ternyata pakai obat, saudara-saudara. Ya, dikasih obat. Itu. Jadi yang disebut obat itu bukan obat penyakit loh ya. Tapi obat untuk membuat cepat kering.
Jadi silahkanlah saudara yang bisa naik ke atas, ya mbah-mbah enggak usah, enggak apa-apa. Ya, tinggal dukung saja dalam doa. Naiklah ke atas. Saudara bisa sambil membayangkan keindahan kehilat terbaik di dunia. Ya, saudara bisa saksikan tadi gambarnya yang pertama. Sangat indah sekali bukan? Ya. Saya ulang ya gambarnya. Wah, ini keren saudara-saudara. Untuk bisa saudara punya gambaran. Nah, itu dia. Ya. Ya, boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Ini seperti ini nanti, saudara ya. Di sebelah sini itu ada 2 lubang itu untuk lift. Ya. Karena tempat ibadah kita bukan di bawah. Sekali lagi, tempat ibadah kita bukan di bawah, tetapi di atas. Makanya untuk naik ke atas itu perlu pakai lift, ya. Jadi mbah-mbah nggak perlu khawatir, kita ibadah bisa naik lift, saudara. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh Yesua. Kenapa Yesua marah? Dengan kemarahan Yesua yang disebut dengan menyucikan bait suci, saya menemukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah jualan yang dimaksud di sini bukan mengarah kepada jualan universal. Seperti misalnya buku-buku rohani. Nanti di belakang kita jual buku rohani juga. Cuman saudara itu senang baca enggak sih? Kalau saya lihat orang Magelang ini nampaknya kurang senang membaca, saudara. Kenapa? Karena dulu kan masih ada Hero ya. Hero supermarket itu kan ada toko buku ya. Namanya apa lupa saya. Saya masuk ke situ sepi, nggak ada orang, saudara. Saya coba datang lagi siang hari, sepi juga. Cuman saya toh yang beli buku, saudara. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan, apa ini orang Magelang ini nggak senang membaca atau bagaimana ya? Kemudian pindah di Artos toko bukunya. Saya datang ke situ, sepi juga, saudara. Saya berpikir mungkin hari Minggu kali ya, atau hari Sabtu ya, rame. Karena Artos kan kalau Sabtu Minggu rame. Saya datang juga, sepi juga, saudara. Saya pikir nih orang-orang sini nggak suka membaca kali ya. Gitu. Tapi memang saya akui, ada orang yang menerima ilmu tidak harus membaca, tapi dari mendengar. Ada ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita punya kegemaran untuk membaca. Saya itu dulu nggak suka membaca loh, saudara. Makanya cumplung, nggak ada ilmunya. Tapi setelah saya melayani pekerjaan Tuhan, saya menjadi orang yang sangat gemar membaca. Caranya bagaimana? Dicelengi caranya. Misalnya saudara punya target buku ini, misalnya 1 minggu harus selesai. Hitung aja kertasnya, halamannya ada berapa. Dibagi 7. Sehari saudara bisa membaca sekian, harus selesai. Nanti hari berikutnya seperti itu. Kira-kira satu minggu selesai? Selesai. Itu cara yang paling gampang supaya memacu saudara membaca kayak begitu. Jangan saudara pikir, waduh ini bukunya kok tebel kayak begini, males. Ya kalau males mau sampai kapan kita nggak akan bisa membaca. Apalagi saya tahu ketika saya berdiri di panggung ini, saya sedang berhadapan dengan orang-orang pandai. Orang-orang hebatnya Bapak Yahweh. Saudara semua itu adalah orang-orang hebatnya Bapak Yahweh. Lah kalau saya tidak senang membaca, waduh saya ngomong apa orang ngawur. Wah, saya bisa malu, saudara ya. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan, ada petani anggur,
ya, yang mengkritik seorang pengkhotbah besar di salah satu seminar pertumbuhan gereja di Gedung Granada di Jakarta. Ya, saya ingat itu, saudara. Wah, ada yang tanya, ternyata saya nggak tanya, Pak, saya mau mengkritisi ini Bapak Pendeta, katanya. Loh, kenapa? Apa yang Bapak katakan itu salah, katanya. Wah, mukanya merah hitam. Langsung ditanya, loh Bapak kok bisa bilang saya salah? Lah saya ini petani anggur, Pak. Apa yang Bapak ceritakan tuh nggak benar. Bayangin, saudara. Itu kan malunya luar biasa. Dari situ saya berpikir, saya harus banyak belajar. Saya juga menghimbau khususnya kepada para gembala KPI, dimanapun Anda berada. Milikilah kegemaran untuk membaca, karena engkau berhadapan dengan orang-orang hebatnya Bapa Yahweh. Supaya apa? Supaya apa yang saudara sampaikan itu enggak ngawur, enggak keluar dari pikiran saudara sendiri. Ya, jadi di sini adalah jualan yang dimaksud adalah bukan jualan dengan pola universal. Seperti permen, kemudian buku, ya, aksesoris Ibrani, itu kan umum, saudara. Tapi kalau yang dimaksud Yesua sampai ngamuk itu, yaitu apa? Mengubah sistem atau pola Tuhan menjadi polanya manusia. Tuhan menghendaki supaya manusia itu dengan melakukan penebusan salah, itu manusia jadi segan untuk berbuat dosa. Tetapi digampangkan. Sehingga saudara berpikir, yang penting gampang lah. Saya kasih tahu ya. Sekali lagi saya kasih tahu ke gembala KPI. Kalau saudara ada kesempatan, ayo saudara ibadah offline, bukan online, saudara. Kalau offline saudara mau dipancarkan silahkan. Seperti sekarang ini kita offline, tetapi juga online. Ya Bapak Ibu, ya itu multimedia jalan terus loh sampai sekarang nih. Ya ini masih online nih sekarang. Jadi kita ibadah ini yang nonton tuh seluruh dunia, saudara. Jadi usahakan, khususnya untuk orang-orang KPI, beribadahlah bukan online, tetapi offline. Ya, memang dulu kita sempat dilarang, ya it's okay lah, karena ini belakang juga ada rumah ibadah lain juga tutup, ya sudah bareng-bareng tutup, tidak apa-apa, ya. Jangan sampai kita yang tutup, mereka yang buka. Oh, nggak bisa, saudara. Mereka tutup, kita tutup. Mereka buka, kita buka, kan begitu. Ya. Jadi saya menghimbau agar supaya ibadah itu offline. Itu sistemnya Tuhan, saudara. Saudara kalau membaca kitab Shemot, berapa kali Moshe memberitahu kepada Firaun supaya mereka keluar dan beribadah kepadaku, diperjuangkan mati-matian. Jangan sampai kita mentang-mentang bisa online terus. Saya pikir rodok kebablasan kalau seperti itu. Bahkan saya melihat sampai hari ini ada sebuah gereja yang besar, saya tidak sebut namanya ya, kurang etis. Ya. Gembalanya itu teman saya, tapi sudah meninggal, saudara. Dan ternyata sampai hari ini tidak ada ibadah sejak dulu ada pelarangan karena COVID. Sampai hari ini tidak ada ibadah. Padahal jemaatnya ribuan. Mau dikemanain jemaatnya? Ya terserah, lu mau kemana. Saya menyebut itu bukan sebuah
atau seorang gembala yang baik. Kita harus punya prinsip, konsepnya Tuhan harus kita laksanakan. Sekarang bagaimana kalau orang berpikir, sudahlah ibadah online saja. Perlu nggak kita bikin kehilat? Nggak perlu, saudara. Ngapain bikin kehilat? Apalagi kehilat di belakang nanti gedenya 2 kali lipatnya ini loh. 2 kali lipatnya ini, saudara. Kemarin saya ukur saja lebarnya berapa, ini kan cuma separuh. Panjangnya berapa. Jadi yang belakang ini 2 kali lipat dari ini, saudara. Dan itu yang ditakuti oleh setan. Nanti kita akan masuk lebih dalam. Ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu adanya orang jualan akan mempermudah beratnya penebusan manusia dari dosa, yaitu yang penting bawa uang yang banyak, beres semuanya. Sekarang semua kan modelnya begitu ya Bapak Ibu. Sampai orang boleh dibilang kalau sudah bicara duit motone ijo, saudara-saudara. Ijo motone. Sama seperti yang kita sering lihat ya. Bahwa para koruptor itu kan matanya ijo kalau lihat duit, saudara. Saya mengutip kalimat dari Bapak Mahfud MD. Wah itu keren saudara. Apa yang dia ucapkan itu bagus, masuk akal. Saya sempat kutip kalimatnya bunyinya begini. Ini koruptor menurut Bapak Mahfud MD. Ada seorang hakim yang punya rekening 149 miliar. Tetapi dia tidak berani melaporkan daftar kekayaan. Kenapa? Karena supaya tidak diketahui, maka duit hasil korupsi itu dititipkan bawahannya. Dan ketika dia pensiun, bawahannya minggat dengan membawa 149 miliar. Berani melaporkan? Tidak. Kalau berani kena lu berarti waktu kerja, waktu tugas lu koruptor. Enggak berani. Sehingga apa? Dia capek-capek korupsi yang menikmati orang lain, saudara-saudara. Bahkan Bapak Mahfud MD mengatakan, ada lagi yang dititipkan istrinya. Tapi ketika pensiun, istrinya selingkuh dengan orang lain, saudara. Dibawalah kabur. Dan mereka tidak berani melapor. Pak Mahfud MD bahkan mengatakan dia kenal dengan seorang mantan hakim yang kalau malam mau tidur itu jari-jarinya itu disuntik supaya dia bisa tidur. Paginya disuntik lagi saudara, karena dia sudah stres berat. Istrinya kabur sama orang lain, plus duitnya yang dipakai untuk korupsi juga hilang saudara-saudara. Ya, sehingga Pak Mahfud mengatakan apa? Ini namanya karma atau hukum otonom. Ya, dan saya menyebutnya itu duit panas. Apakah dengan membawa kabur uang itu berarti hidupnya nyaman? Oh tidak, itu uang panas saudara. Uang yang seharusnya dipakai untuk kemajuan negara dan bangsa Indonesia, tapi ternyata dinikmati. Ya, itu perutnya enggak busung saja itu sudah haleluya saudara. Itu memakan dosa. Amin. Makanya kenapa saya katakan jangan pernah sekali-kali kita main-main judi, saudara. Saudara menang judi, saudara itu makan uang panas. Ya, makan uang kutuk.
Kenapa? Karena orang yang kalah pasti ngutukin, betul nggak? Nah itu dimakan sama kita, apa nggak isinya penyakit semua itu? Ya, dan itu bisa menurun sampai ke anaknya. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau korupsi duitnya Tuhan? Ngeri saudara, jangan main-main. Ya, makanya saya dalam masalah pembangunan ini hati-hati sekali. Jangan sampai saya mencuri apa yang bukan hak saya. Karena saya takut apa? Pencurian itu bukan cuma mengena saya, tetapi bisa keturunan saya. Baik anak atau cucu. Paham saudara? Masalah keuangan itu rawan. Kalau ada berkat memang untuk pekerjaan Tuhan, pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan sekali-kali Anda korupsi. Bahkan ada pendeta yang mengatakan, itu pendeta yang mengharuskan orang mengembalikan perpuluhan, itu perampok katanya. Saya bilang kasihan amat ini. Ya, masa dia ngerti nggak kategori perampok saudara? Justru kitab suci yang mengatakan orang yang tidak mengembalikan itu yang merampok, jangan diputar balik. Ngeri ya Bapak Ibu? Ini zaman sekarang, maka kita jangan silau dengan kepandaian pendeta. Ngomongnya pinter bahasa Inggris, filsafatnya pinter, tapi nol dalam soal kitab suci. Mosok ucapan kitab suci diputar balik, kan ngeri saudara. Saya sebelum menjadi gembala, saya didik anak-anak saya untuk kamu harus setia mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Saudara pikir setelah saya jadi gembala lalu saya bebas? Tidak, saya tetap mengembalikan. Ya, ini penting Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu bahwa kejujuran itu yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, apa kesimpulan yang ketiga dari kemarahan Yesua? Konsep peribadatan tidak lagi kusuk, tapi suasana sudah seperti pasar, hiruk pikuk orang jual beli, kemungkinan terjadinya perselisihan dan hilangnya nuansa kerohanian. Orang kalau mau beli, ternyata duitnya tidak nyandak, nggak nyampe. Orang langsung berpikir, ya udah nanti kurangnya dibayar besok. Oh tidak bisa. Akhirnya apa? Ribut di situ. Memungkinkan nggak? Sangat, saudara. Sehingga aura atmosfer roh yang ada di bait suci itu rusak. Sampai di sini paham? Itulah yang Yesua katakan tempat ini menjadi sarang penyamun. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadikan rumah ibadah itu tidak kusuk. Nah, saya sekalian mau ngasih tahu nih kepada Bapak Ibu yang ibadah online. Saudara memang tidak bisa datang ke tempat ini. Ada banyak pertimbangan. Mungkin saudara sakit, mungkin karena saudara jauh, mungkin karena saudara di kota tempat tinggal saudara tidak ada pengagung Bapak Yahweh, sehingga saudara ikut online. Saya angkat jempol, saudara. Bahkan bukan 2 jempol, tapi 4 jempol tak unggah ke KB. Cuman kalau sekarang nggak bisa, ya. Dan saya beritahu Bapak Ibu, saudara yang ibadah online, ketika mulai beribadah, jangan bertengkar. Amin. Nggak usah ngetik-ngetik.
tapi konsentrasi penuh dalam ibadah. Karena waktu yang lalu sempat ada orang yang minta tolong saya untuk saya menyampaikan. Kalau ibadah mbok tolong dikasih tahu Pak Lukas, orang kok malah bertengkar sendiri. Sehingga mengganggu katanya sama yang lain. Kan kalau orang nulis di bagian message, kan itu muncul, betul nggak Bapak Ibu? Nah itu akan mengganggu sama yang lain. Juga kalau ada orang yang nyinyir, diamkan saja. Ya. Atau saya mungkin kasih tahu kepada tim multimedia. Kalau ada yang nyinyir, kalimatnya terus ngomong nyinyir, blok saja. Supaya tidak mengganggu sama yang lain. Amin? Bisa ya ngeblok ya? Oke, bagus. Jadi saudara lihat itu. Kalau ternyata nyinyir terus, itu ganggu sama yang lain, itu pengacau, itu setan, lebih baik diblok. Biarkan yang lain ibadah dengan tenang. Ya Bapak Ibu, ya mohon maaf kalau kata-kata saya sangat tidak nyaman. Tapi saya harus menghormati Bapak Yahweh. Saya harus mengagungkan Bapak Yahweh. Ibadah kita itu ibadah yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga ketika rapture nanti kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Jadi yang ketiga, ibadah kita harus khusyuk, saudara. Sekarang yang keempat. Yang keempat, imam-imam beralih fungsi sebagai bisnismen. Ayo, saya mau tanya, jawab dengan jujur. Kira-kira ketika para pedagang itu mendapatkan untung banyak, itu imam-imamnya kecipratan atau tidak? Oh, sangat kecipratan, saudara. Apalagi Kolosi. Sebetulnya untuk para pedagang jualan di Bait Suci itu sangat tidak boleh. Dilarang keras. Tapi kok sampai dia bisa bebas jualan di situ, pasti sudah mendapat izin dari imam, bukan? Nah, itu dia. Karena pedagangnya juga pasti ya kong kali kong. Ya, ini kan istilahnya agama Yahudi ini kan pengikutnya banyak sekali waktu itu, saudara. Ya. Jadi ketika mereka jualan, bisa saja pedagangnya bilang, Bapak Imam, ya Rabi, tolong dong aku dikasih kesempatan untuk jualan di sini. Jualan apa? Oh, kambing, domba, lembu, sapi. Nanti ada lagi nih teman saya nih, tukang jualan uang kudus atau shikal kudus. Bagaimana kalau misalnya saya diizinkan, nanti nek untungnya banyak, kita 50-50 lah. Dan imam-imam berkata, oke juga ya. Karena imam-imam yang tugas di Bait Suci, itu adalah suku Lewi yang tidak boleh berbisnis. Makanya di zaman sekarang, yang dimaksud Lewi secara rohani, yaitu orang-orang yang melayani secara full. Tidak punya bisnis sama sekali. Dan dia menjadi imam. Kayak model saya ini secara roh itu Lewi, saudara. Karena saya nggak punya bisnis. Ya. Nah, itulah yang Tuhan larang. Karena imam-imam ini beralih fungsi menjadi bisnismen. Sekarang yang kelima. Suasana hiruk pikuk, adanya tawar-menawar, pertengkaran, tingginya harga bisa saja terjadi. Suasana yang muncul adalah bukan lagi orang yang datang menyesal dengan menangis-nangis karena dosa, tetapi yang ada suasana di situ adalah suasana pasar, saudara. Bait
Elohim berubah fungsi. Coba saudara bayangkan ketika, ini contoh ya misalnya, saudara berbuat dosa, saudara diampuni dosanya ketika saudara membawa domba, digiring dari rumah. Pernah enggak saudara mikir, domba ini tidak pernah berbuat salah kepada saya? Dia gigit saja tidak, saudara. Tapi sekarang akibat ulah saya, domba ini harus mati. Pernah enggak perasaan saudara tergetar di situ? Dan saya beritahu, domba itu adalah Yeshua HaMashiach. Dia tidak pernah melakukan dosa. Yang melakukan dosa itu kita. Dan Yeshua katakan, minggir anakku, aku yang jadi tumbal buat engkau. Bayangkan bagaimana hebatnya penderitaan Yeshua. Ketika dia menjadi seorang pahlawan dengan berkata, anakku, seberat apapun dosamu, minggir, aku yang akan mempertaruhkan nyawa untuk engkau. Itu dahsyat loh saudara. Bayangkan, kita tidak perlu berdarah-darah. Kita tidak perlu ditonjokin. Makanya saya katakan, kalau sudah bicara masalah iman, saya orangnya nekat. Ya, karena saya tahu bahwa diri saya sudah dibeli dan harganya tunai dibayar. Bukan dengan emas maupun perak, tetapi dengan darah Yeshua HaMashiach. Itulah domba kita, saudara. Yeshua tidak pernah berbuat dosa, tetapi menjadi dosa. Maka saya katakan, ketika Yeshua minum cawan murka Elohim, apakah dia tidak tahu kalau nanti akan mengalami siksaan yang berat? Dia tahu, tapi bukan itu yang ditakutkan oleh Yeshua. Bagi Yeshua, tombaknya orang Romawi, cambuknya orang Romawi, ludahnya orang-orang Yahudi yang pernah ditolong, itu bukan masalah. Bagi Yeshua yang jadi masalah adalah ketika dia minum cawan murka Elohim, berarti dia mengizinkan Elohim murka pada dirinya sendiri untuk mewakili kita semuanya, orang yang berdosa. Itulah wakil kita di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Artinya apa? Yeshua itu menjadi intercession, menjadi juru syafaat. Haleluya. Kita bersyukur, saudara. Kita punya Tuhan yang ajaib. Bapa Yahweh sang pencipta alam jagat raya ini turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Kita perlu bersyukur, bukan nama lain. Makanya kenapa banyak orang yang mau masuk baptisan pembaharuan, sulitnya minta ampun, saudara. Hambatannya ada saja. Karena setan tahu ketika kita dibaptis, maka secara otomatis kita sudah bukan lagi miliknya si mantan kita, saudara. Tapi kita milik Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Sekarang yang keenam. Betapa pentingnya suatu peribadatan. Itu konsep Tuhan sejak zaman dahulu. Jangan sampai karena adanya streaming saudara meninggalkan ibadah. Jangan pula karena saudara itu mungkin sakit hati, mungkin tidak sependapat dengan orang lain, lalu saudara meninggalkan ibadah. Terlalu remeh. Kenapa? Karena saudara bisa kumpul seperti ini, itu Yeshua sudah berjuang untuk kita semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih, perkumpulan peribadatan itu Tuhan sendiri yang menetapkan. Amin.
Makanya semua agama di dunia ini meniru konsepnya Bapa Yahweh. Yaitu mereka harus kumpul. Ada nggak orang yang ngaku, oh saya Muslim, tapi nggak pernah pergi ke masjid? Ya itu bukan Muslim namanya. Aku orang Hindu, tapi nggak pernah ke pura. Ya itu bukan orang Hindu. Aku orang Nasrani, tapi nggak pernah ibadah kumpul bareng. Mana bisa saudara? Saudara lihat konsep di gambar ini. Ini adalah konsep ibadah. Semua agama, kepercayaan memiliki tata cara sendiri dalam menjalankan ibadahnya. Kita lihat yang berikutnya. Mereka berusaha untuk berhubungan dengan sesembahannya. Sekarang mereka berdoa seperti ini. Apa sih tujuan mereka? Mereka ingin bisa berhubungan dengan apa yang mereka percayai. Amin. Sama seperti kita kumpul seperti ini. Juga kita ingin bisa ketemu bersama dengan Bapa Yahweh. Peribadatan itu sangat penting, saudara. Mau agama apapun, termasuk yang paling kuno, yaitu agama Yahudi, tetap ada persekutuan. Makanya namanya, nama tempatnya Kehilat. Makanya saudara beda, kalau ketik gereja di Google Image yang muncul itu bangunan gereja. Tapi kalau saudara ketik Kehilat, maka saudara akan menemukan banyak orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul, sedang berdoa. Ya. Kemudian kita lihat yang lain. Tujuan ibadah adalah menyukakan sesembahannya atau yang disembah. Semua mesti kumpul, nggak ada yang nggak kumpul, saudara-saudara. Ya. Bagaimanakah tata cara ibadah yang benar di hadapan Tuhan sehingga ibadah kita diterima Tuhan. Jadi ibadah kita, tujuan saudara kumpul di sini, tujuannya apa coba ayo? Supaya ibadah kita diterima oleh Tuhan, saudara. Ya. Nah, ibadah yang benar itu harus datang dari inisiatif dan kemauan sendiri. Nggak perlu dipaksa-paksa. Kalau saudara menyadari aku sudah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Yesua semalam-malaman tidak tidur, kukunya dicoploi sama tentara Roma. Tubuhnya dicambuk sampai berdarah-darah. Saya kira perjalanan dari Jogja atau Semarang ke sini itu masih terlalu ringan dibanding beratnya Yesua mati di kayu salib. Yesua mati itu bukan kayak orang ditembak jeger selesai, enggak. Itu mati pelan-pelan, saudara. Mati pelan-pelan itu banyak peluang untuk orang bisa menghujat Tuhan. Mana buktinya? Aku sudah sungguh-sungguh, tapi aku mati pelan-pelan. Bisa menghujat. Makanya dua penjahat itu pertama kali sama-sama menghujat. Tapi yang akhirnya yang satunya lagi dia bingung. Ini orang kok aneh ya. Bukannya menghujat atau memaki-maki, kok malah mendoakan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, aneh sekali. Dan saudara bisa bayangkan itu penjahat yang ada di samping Yesua. Begitu Yesua mengucapkan kalimat, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, hati penjahat itu tergetar. Karena ucapan itu diucapkan dengan penuh wibawa dan kasih sayang yang luar biasa. Makanya salah satu dari penjahat itu bertobat, saudara. Seperti konsep di kitab suci tadi saya ceritakan.
Kenapa orang kalau mau ibadah ke bait suci, dia mesti persiapan dulu. Dia persiapkan dombanya, dia persiapkan perasaannya, dia siapkan segalanya untuk ketemu Tuhan. Terus bagaimana dengan zaman sekarang? Ada beberapa hal yang cukup menarik. Persiapkan diri sejak dari rumah, yaitu apa? Yang pertama, persembahan. Umat-umat Yahudi tidak pernah datang ke bait suci dengan tangan kosong. Tidak. Sekalipun itu kecil, tetapi dia persembahkan untuk Tuhan, saudara. Tapi jangan disalahartikan loh ya, saya ngomong begini, ya. Wah, iku Pak Lukas wis kentekan duit iku, ngomong duit. Hati-hati, saudara. Ini saya bicara konsep firman Tuhan. Ya. Kalau ternyata loh saya nggak punya duit, bagaimana Tuhan? Tetap datang ke tempat ini. Kan di sini nggak ada kolektor lewat. Ada, saudara lihat kolektor lewat? Nggak ada, dari dulu kita nggak pakai kolektor lewat, saudara. Tak kasih kotak saja di sana. Anda punya duit dimasukkan, nggak punya ya sudah. Berdoa saja ya Tuhan, beri saya kesempatan supaya minggu depan saya bisa memberikan persembahan untuk Engkau yang telah mengasihi aku. Itu namanya persiapan, saudara. Ya, saya ingat ketika nenek saya dulu mau ibadah. Ya, dia itu persiapkan. Ibadah di Comal itu kan jam 4 sore, saudara. Itu jam 1 itu sudah siap-siap. Saya lihat di kamar dia buka dompet, dia ambilin uang. Saya sempat tanya, Mak, ini ngopo? Kan gue persembahan katanya. Dia siapkan seperti itu, saudara. Padahal zaman itu belum kenal nama Bapak Yahweh. Tapi ketulusannya itu begitu luar biasa. Setiap pendeta yang datang mengunjungi emak saya tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Emak saya itu orangnya terkenal banyak memberi. Kadangkala ada tukang sate lewat, ya, dia mesti keluar, tukang satenya ya pinter, saudara. Begitu sampai di depan rumah, rumahnya kan sudah tutup. Dia bakar itu bumbunya, saudara. Kan baunya kemana-mana. Baru emak saya keluar. Terus dia pesan banyak sekali. Saya tanya, Mak, lo pesen kok oke men? Pesennya banyak untuk apa? Dia bilang, kamu lihat di sana ada tukang becak. Itu perlu makan. Panggil tukang becak, kumpul-kumpul makan-makan. Saya tanya, sih kok seperti ini? Dia bilang, Mak ini sudah 3 kali dirampok orang. Di zaman Belanda, di zaman Jepang, katanya dirampok orang. Terus mak saya bilang, daripada duitku dimakan perampok, lebih baik tak pakai untuk ngasih makan orang, hidupku jadi berkat. Wow, luar biasa, saudara. Sehingga ketika dulu ada peristiwa anti Cina, rumah kami aman, saudara-saudara. Orang banyak menjaga. Hebat kan, saudara? Orang, saya katakan, orang kalau owel, bahasa Magelang tuh owel. Apa itu owel? Pelit, ya. Pelit, pedit, terus apa? Ya. Itu mesti berkatnya seret, saudara-saudara. Tapi kalau saudara banyak menabur, hukum tabur tua itu berlaku. Taburlah di tempat yang tepat. Dengan saudara menabur di tempat yang tepat, maka taburanmu akan bertumbuh. Sama seperti engkau menabur biji jagung. Kalau ditabur di jalan aspal di situ, bisa nggak ditabur di situ? Bisa saja, tapi bertumbuh? Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan, taburlah di tanah
di tempat di mana nama Bapa Yahweh dimuliakan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, persiapkan diri untuk memberi waktu khusus untuk Tuhan. Jadi berusahalah untuk ibadah dengan tidak terlambat. Ya, jangan sampai saudara datangnya telat, pulangnya duluan. Kalau saudara dikasih duit sama orang, itu pengennya ngitungnya kesuwen apa pengen cepet? Pengen cepet atau pengen lama? Pengen lama. Kenapa? Oh, kesuwen oke duitnya. Iya toh? Anak cepet, ucrik selesai. Paling berapa? 300.000. Lu anak ngitungnya suwi, bisa puluhan juta, betul nggak saudara? Nah kalau ngitung duit saja pengennya lama, nek ibadah kok pengen cepet. Lah bingung, betul nggak? Ini sudah 1 jam lebih loh aku ngomong. Piye ini? Mau dilanjut atau tidak ini? Lanjut. Ya. 1 jam lebih loh, 1 jam berapa itu? Ya. Lebih bahkan, karena tadi kan mulainya jam berapa? Jam 7:04 ya. Nah, ini sudah 1 jam 1/4 ya. Lanjut? Lanjut. Kalau enggak lanjut, tetap saya lanjut, saudara. Ya habis, apa saya nyiapin khotbah sampai tengah malam kok, susah amat. Ya kan, masa saya berhenti, ya. Oh, saya sudah susah-susah sampai ngantuk-ngantuk, ya harus dilanjut, saudara. Oke? Ya, sekarang yang ketiga, persiapkan diri untuk memberi hati bagi Tuhan. Jangan terkontaminasi dengan kemarahan, sebel, emosi, kepahitan hati. Enggak boleh. Persiapkan hati. Ya, jangan sampai saudara datang ibadah sebelumnya ribut dulu sama suami, ribut dulu sama istri. Enggak boleh, saudara. Persiapkan hati saudara. Supaya waktu ibadah itu hatinya jadinya nyaman, saudara. Loh, ini saya ngomong ini benar apa tidak? Ya. Jangan sampai saudara datang tapi masih ada kepahitan hati. Enggak boleh, saudara. Datanglah dengan hati yang tulus, berikan persembahan hatimu untuk Tuhan. Ya, enggak boleh juga saudara marah sama Tuhan. Tuhan itu selalu memberi yang terbaik, saudara. Sekarang yang kedua, beribadah dengan membawa hati, artinya saat pujian, pikiran dan hati saudara jangan kemana-mana. Sehingga saudara bisa meresapi pujian. Kalau pemimpin pujian suruh angkat tangan, ya angkat tangan. Suruh tepuk tangan, ya tepuk tangan. Disuruh muter, ya muter, saudara. Saya kadang suka melihat ya, ketika pemimpin pujian yang suka nyuruh muter-muter itulah Andre biasanya. Putar ke kiri, putar ke kanan, kan gitu. Ada yang waktu disuruh putar ke kiri, cuman keplok totok, tak pikir mungkin dia kurang pinter bahasa Indonesianya. Perlu pakai bahasa Inggris atau bahasa Ibrani, baru dia paham. Disuruh muter kok malah keplok, ya nek keploknya itu semangat enggak? Orang niat, saudara-saudara, ya. Ada yang lebih parah lagi, mungkin keploknya pakai ini. Putar ke kiri, putar ke kanan. Iki opo iki kayak gini? Ibadah itu harus khusyuk. Saya bersyukur tempat ini sudah steril. Dulu zaman dulu, waktu jemaat kita masih ribuan, saudara, saya pernah dikasih tahu oleh koster. Ada selebaran kertas, tulisannya begini, pendeta kita itu seperti siapa ya kira-kira? Maksudmu koyok bintang film sopo? Saya dikasih kertasnya loh, saudara.
Rupa-rupanya ditulis ini, digul-gul, dilempar, pluk ke depan. Jadi enggak dengar firman. Itu tidak mempersiapkan hati. Yang mempersiapkan hati berarti saudara datang dengan segenap hati saudara. Kalau saudara punya talit, perlu pakai enggak? Pakai. Punya pasmina, pakai enggak? Pakai. Jangan saudara pikir, kayak tradisi Yahudi. No. Ini bukan tradisi Yahudi. Kitab suci yang memerintahkan. Bukan cuman itu. Orang kalau pakai talit, itu auranya cerah, saudara. Silakan saudara buka di materi saya yang judulnya aura. Di situ ada orang yang pakai talit dan melepas talit. Difoto dengan kamera Kirlian, itu beda banget saudara. Dan inilah masanya ketika kitab Zakaria kalau tidak salah mengatakan nanti akan ada orang-orang goyim yang memegang ujung jubah imam yaitu ini, sit-sit dengan berkata aku mau ikut Tuhanmu. Inilah saatnya sedang digenapi. Kenapa saya pakai seperti ini? Saya pertama kali melihat orang pakai seperti ini, itu saya melihat Bapak Pendeta Niko Sumulang. Pertama kali. Saya pikir, orang kok pakai kayak gini kok wibawanya kelihatan begitu ya. Cuman belinya di mana? Saya tidak tahu saudara. Karena waktu itu belum ke Israel, tapi setelah ke Israel, wow, saudara bisa beli. Kalau sekarang mau beli, tak iklankan tuh beli sama Dili itu, ya, punya banyak talit, baik talit yang ori maupun yang KW, semua ada, saudara. Ya, kemudian kita lanjut. Ketika disuruh angkat tangan, angkat tangan. Jika malas, coba tanyakan orang yang tidak punya tangan. Misalnya saudara ketemu sama orang yang nggak punya tangan, lalu Tuhan ngomong gini, kamu tak kasih tangan mau nggak? Mau nggak kira-kira? Sebutlah saudara nggak punya tangan nih, kutung kabeh saudara. Lalu Tuhan ngomong, kamu tak kasih tangan mau nggak? Mau? Mau. Tapi syaratnya, nek ibadah, nek angkat tangan, kamu mesti angkat tangan. Mau? Mau. Tapi kenapa kita yang punya tangan disuruh angkat tangan tidak mau? Ini saya ngajari gampang loh saudara. Ya, nggak perlu berbelit-belit. Ini cara ibadah yang benar. Suruh angkat tangan ya angkat tangan. Suruh muter ya muter. Saudara lihat, saya kagum dengan ibadahnya orang-orang kulit hitam. Kalau mereka khotbah seperti ini, ada kalimat yang menarik, dia bangkit betul. Amin, amin. Di sini paling yang suka ngomong begitu cuma Bu Frida, Brisco, dan ada beberapa orang. Malah ada yang lebih parah, Bapak Yahweh itu mengasihi saudara. Melongor gini saudara. Ngerti apa tidak? Gitu loh. Ya. Ada yang nggak seperti itu, saudara? Ayo kita tepuk tangan, cekelan kursi. Lo disuruh tepuk tangan kok pegangan kursi, saudara. Bebaskan dirimu, amin. Saya lihat itu, ya. Cuma pegangan kursi loh. Kiki saja nih ngerti bahasa Indonesia atau tidak? Atau dia tidak mau tepuk tangan itu karena apa? Malu. Lah yang dimaluin itu siapa? Ya toh? Saya itu kalau disuruh nari nih kaku, saudara. Tapi nggak urusan nari saja. Ngomong kaku karepmu, wong itu urusan saya sama Tuhan kok. Betul nggak Bapak Ibu? Apakah Tuhan lihat tarian saya bilang, Lukas, tarianmu kurang lemes. Kan tidak, saudara-saudara. Iya toh? Nah itu dia. Ya, terus kita lanjut yang berikutnya. Dukung leader dengan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ingat,
Ini ritual. Dan Bapak Yahweh duduk di atas pujian, saudara. Kita bisa kumpul seperti ini, waduh, anugerah loh, saudara. Coba saudara lihat itu orang-orang di China yang dikenal dengan underground church. Mereka untuk kumpul seperti ini saja, mereka pertaruhkan nyawa loh. Nah saudara mau datang ibadah, mau bawa kitab suci, gede disunggi sisan, nggak ada yang larang saudara. Kita kan dulu punya ya kitab Alkitab yang gede itu. Coba saudara kalau punya, sayangnya ILT belum punya, belum ada sih ya. Kalau ada saudara sunggi itu kitab, apakah saudara ditangkap? Tidak. Di China bawa lembaran kertas saja. Kalau itu kitab suci, urusannya panjang, saudara. Kita di negara yang bebas kok. Wangele. Ya. Makanya ayolah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Lanjut yang berikutnya. Wih, damit bandang-bandang ini ya. Jika tidak kuat berdiri, boleh duduk. Dan sambil berdoa dalam hati katakan, Tuhan sembuhkanlah kakiku agar bisa seperti mereka. Jangan malah marah-marah. Pujian ngadeg terus katanya. Ada nggak seperti itu? Ada. Loh kalau saudara nggak mau berdiri ya duduk. Sambil berdoa, Tuhan beri saya kekuatan supaya saya bisa berdiri lama. Puji-pujian paling lama berapa sih? Loh saya ini berdiri 1 jam lebih loh. Saya nggak gersula kok. Sekalipun nanti kalau sudah sampai di pastori, saya tele-tele tak pegangin sininya. Ya nggak apa-apa. Wong saya seneng. Betul nggak Bapak Ibu? Ayolah kita yang sungguh-sungguh. Ya, jangan ketika disuruh berdiri, dong ngadeg terus. Jangan saudara. Suruh berdiri, kalau nggak kuat duduk saja, nggak ada yang larang, saudara. Nggak pernah ada pemimpin pujian yang mengatakan, kenapa kamu duduk? Berdiri. Nggak ada seperti itu. Duduk saja. Ya, amin. Yang berikutnya. Nah, jangan keluar makan di kantin. Sekalipun nanti kita punya kantin. Betul nggak Bapak Ibu? Ini kita di depan situ ada kantin loh, depan situ ya. Jangan saudara berdalih, wetengku ngelih. Lalu saudara makan di situ, mbok ditahan loh sebentar, saudara. Ya. Weteng ngelih bukan alasan. Perut lapar bukan alasan. Ya. Soalnya saya mesti terjemahkan nih, biasanya teman-teman kita dari Malaysia suka tanya. Ya, kadang misalkan saya ngomong begitu, what is the meaning of ngelih? Ya, saya mesti terangin. Ya, in English ngelih is hungry. Kira-kira begitu, saudara. Ya, saya banyak seperti itu. Maka saya mesti sadar nih, ngomong nggak boleh ngomong bahasa Jawa. Ya, teman-teman kita yang di Malaysia tidak tahu itu. Ya, terus apa? Ajari anak seawal mungkin untuk tidak keluar masuk. Bawa alat-alat tulis atau gambar atau game yang silent dan bawa makanan kecil untuk anak. Kalau saudara yang lapar, tahan sebentar. Percayalah saudara tidak akan pingsan di dalam kehilat. Amin. Jangan disalahartikan ucapan saya. Lalu saudara bilang, Pak Lukas boleh kan anak-anak makan? Ya saya ikut makan. Jangan begitu saudara. Yang saya ngomong itu kan anak-anak, ya kan, bukan saudara. Sampai di sini paham? Iya. Kemudian lanjut. Ya, kita ini sedang berlatih. Jangan materi ini dijadikan alasan untuk tidak datang ibadah karena anaknya sulit diatur. Ya. Tinggal pinter-pinternya saudara lah. Ya. Kalau memang anaknya itu merasa, aduh ini bocah kok
anak ini kok berisik di sini, ya dibawa keluar saja, enggak apa-apa. Ya, dengerin di luar. Makanya nanti di Kehilat yang baru itu ruangan-ruangan akan ada speakernya ya Bapak Ibu, supaya termasuk di ruang sekolah minggu juga ada, nanti gurunya yang ngajar dia tetap bisa dengar khotbah. Amin. Ya, jadi sangat indah deh, nyaman nantinya. Ya. Kemudian yang ketiga, pahami materi khotbah. Bila perlu bawa alat tulis. Kalau kurang jelas tanyakan hari Rabu atau langsung WA ke saya. Paham saudara? Jangan tidak tahu, tanyanya sama pendeta lain. Nanti mereka akan berkata, tuh kan kamu itu dibohongi Pak Lukas. Itu tuh pengagung Lucifer katanya. Kan cilaka seperti itu saudara. Kira-kira saya ngomong gini saudara tahu nggak, paham nggak? Saya berharap saudara paham. Ya, jangan tanya sama pendeta lain. Tanyalah sama saya, wong saya yang ngajarin kok. Tanyaan sama pendeta lain. Ya. Kemudian HP dimatikan atau silent. Jangan ngobrol, kasihan orang yang di sampingnya. Nah, ini pernah juga ya ada orang yang ngasih tahu ke saya, tolong Pak kalau khotbah itu kasih peringatan. Ini orang di depan saya tuh ngomong terus katanya. Ya tolong yang diajak ngomong bilang nanti ya selesai ibadah. Mau ngomong sampai wudelmu mencong silahkan. Ya. Tapi nanti setelah selesai ibadah. Amin. Ya. Ini sebetulnya adalah cara-cara ibadah yang benar. Nah ini yang tadi saya sudah singgung ya. Jangan lempar-lemparan kertas karena mengganggu, karena tidak tertib. Ya. Dan yang terakhir, nah, jika teman yang ngajak ngobrol, ingatkan untuk ditunda nanti setelah ibadah selesai. Tapi kalau sekedar ditanya sepatah dua patah kata, ya okelah dijawab saja saudara. Supaya bisa nyaman. Kalau enggak nanti wakoni meneng wae. Nah nanti kayak gitu marah lagi ya Bapak Ibu. Kita belajar untuk ibadah ini memiliki fungsi seperti halnya bait suci yang juga punya fungsi. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh kami tanamkan di dalam hati kami, diberikan kemampuan untuk menjadi pelakunya. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Semua berkata, amin. Sekarang kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info divisi. Karena kuota wisata telah penuh, maka pendaftaran wisata gabungan ditutup. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mendaftar, dimohon untuk berkumpul di Ruko Metro Square Mertoyudan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 6:30 pagi on time dan sudah di tempat. Pembayaran ditunggu paling lambat pada hari Rabu 24 Agustus 2022. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Yuli atau Ibu Yayang di nomor berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara, Bapak Amin. Yahweh. Ya itu pengumumannya saudara. Sekali lagi, naik odong-odong sudah ditutup. Ya, sudah tidak ada kuota. Kecuali kalau
banyak mungkin odong-odongnya ditambah satu lagi. Ya, tapi kan nggak mungkin ya. Jadi semua sudah selesai. Bagi saudara yang ikut naik, informasikan baik-baik ya, saudara itu berangkatnya jam berapa. Karena kalau saudara telat-telat, saudara ditinggal, jangan salahkan kita ya, karena sudah ditentukan jamnya. Oke, setuju? Setuju, haleluya. Kita akhiri kebaktian kita, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga lindungi, beri kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevareke Yahweh wa yusmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk ataba ero faruk ataba saleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati.
Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga
Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.